Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hidayah dan taufiknya jualah sehingga pada malam hari ini, keadaan ini kita sehat-sehat walafiat. Salawat dan taslim terhadap junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, agar supaya kita selamat dunia dan akhirat. Teman-teman sekalian dan pada yang mendengarkan suara kami ini, kebetulan ini malam Jumat, kita merenungkan sedikit bahwa pesan agama kalau Kamis kita puasa sunat. Mudah-mudahan kita ucapkan yang puasa sunat tadi, kita ucapkan selamat puasa sunat, dan yang belum puasa sunat kita menghormati yang tidak puasa sunat, karena puasa ini juga adalah hidayah. Orang yang merasakan betapa nikmatnya ini berpuasa hari Kamis, hidayah itu. Dan ada pula yang teman-teman yang belum merasakan bahwa Kamis sama saja Jumat, sama saja Rabu dan hari-hari lainnya, tidak ada istimewanya. Kita berharap moga-moga dapat hidayah mengetahui bagaimana nikmatnya itu puasa. Nah, pada saat berbuka nikmatnya juga. Kemudian pada kesempatan ini saya tadi membuka-buka WA dan di galeri ada video yang menarik, makanya saya share. Video ini menceritakan teknologi, misalnya bagaimana teknologi di terusan Panama. Kapal-kapal besar seperti naik tangga, turun tangga. Ini kita lihat videonya. Ya, ini videonya jalan ini. Videonya jalan ini kapal, seakan-akan kita ada di kapal. Di kapal ini menghubungkan terusan Panama ya. Panama ini di benua Amerika, menghubungkan kalau tidak salah Samudra Atlantik dengan Samudra Indonesia ya. Samudra Hindia, Samudra Indonesia, kita kelai di Indonesia. Ini kapal naik gunung, karena kalau dia tidak melewati terusan Panama, luar biasa jauhnya, sangat jauh, melintasi bagian utara ya, atau bagian ujung selatan. Luar biasa kapal ini yang bergerak ini, bagaimana bahan bakarnya, bagaimana krunya, bagaimana perbekalannya. Yang paling penting adalah waktu tempuh. Jadi muatan ini terlambat atau ke apa, macet sekali, biayanya mahal, sehingga harus lewat terusan Panama. Dan kita lihat ini terusan Panama ini mekanismenya seperti ini ya, seperti naik tangga ini, seperti naik tangga ini kapal ini. Jadi kolam dibentuk, kita lihat. Ini yang kecil ini seperti kapal masuk suatu lokasi, kemudian dibendung, tidak berhubungan dengan bagian luar, jadi diisolasi airnya, sehingga sisa hanya kapalnya ya, diisolasi airnya
hanya dekat kapal saja. Ini pinggirnya tidak ada air lagi, tapi depan belakang air, tapi airnya diatur. Ini sepertinya nih. Nah, masuk. Ini kapalnya ini masuk. Ini seakan-akan kita di kapal, tapi simulasinya ini di atas. Masuk. Nah, masuk. Nah, ini ada bendungannya. Jadi permukaannya masih sama dengan permukaan pertama, tapi ketika sudah di pintu pertama ini ditutup, maka dibendung. Setelah dibendung, airnya ditambah. Ya, ada mekanisme airnya ditambah sehingga kapal naik. Kita lihat. Ini kapal maju. Dia boleh dibendung, kapalnya naik. Ini dia simulasinya kapal ini airnya sudah sama dengan tempatnya ini di depan, ya. Jadi sudah lebih tinggi daripada permukaan air yang pertama ini yang dia tempati. Setelah rata di bendungan tengahnya ini dihubungkan dengan air selanjutnya. Tiba lagi di kolam kedua ini lagi nanti dibendung, sehingga air yang ditambahkan ke sini lebih tinggi daripada air yang kedua. Kita lihat, lagi dibendung, kemudian setelah dibendung tinggi, air lagi dikasih masuk, sehingga kapalnya lebih tinggi daripada tempat semula tadi. Nah, kita lihat. Setelah sama lagi dinding atau bendungan depan dibuka sehingga tak sama dengan belakang. Ini maju lagi. Nah, akan dibendung lagi bagi belakangnya. Udah naik. Nah, beradalah dia di puncak gunung. Demikian seterusnya pada saat dia turun, mungkin pula mekanismenya. Nah, ini kita bagi kita yang baru lihat suatu keajaiban. Bagi mereka pelaut yang sering lewat di sini, adalah mekanisme yang diciptakan oleh manusia. Apa yang kita ingat di sini bahwa mekanisme yang terapunya kapal, bahwa ditemukan dulu oleh Archimedes bahwa sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan. Jadi gaya ke atas itu adalah berat zat cair dipindahkan. Yang penting beratnya kapal. Berat kapal ini simbolnya weight. Beratnya itu lebih kecil daripada air yang dipindahkan, ataukah air yang dipindahkan lebih besar beratnya daripada berat kapal, maka dia mengapung. Nah, kita bayangkan bahwa untuk mengapungkan kapal tidak perlu sebanyak lautan. Jadi hanya kira-kira air yang dipindahkan itu dibandingkan beratnya, kalau beratnya misalnya tiga kali atau ya 2 kali 3 kali sudah cukup untuk mengapungkan kapal, ya. Itulah mekanisme seperti ini. Nah, sehubungan dengan malam Jumat, apa yang kita bayangkan dengan malam Jumat ini? Kalau malam Jumat ini biasanya kita disunahkan untuk baca surah Al-Kahfi. Ya disunatkan. Kamis tadi ini kita puasa, disunatkan lagi mengkaji ngaji, membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini kita baca-baca, kita renung artinya, ya, syukur kita mengaji, syukur kita memahami isinya, membaca-baca tafsirannya, memahaminya. Di dalam surah Al-Kahfi ini ada cerita antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, setelah
ulama katakan bahwa di surah Kahfi ini ada 4 daripada ujian dalam kehidupan. Contoh ujian dalam kehidupan. Pertama ujian iman, ujian akidah, yang Ashabul Kahfi ini yang meninggalkan kemewahan demi mempertahankan untuk akidahnya, berlindung di gua. Allah memperlihatkan kuasanya. Kemudian itibar yang kedua yang ada di situ, ada di surah Al-Kahfi ini ada ujian harta. Ujian harta ini 2 orang bercakap, satu membanggakan hartanya, merendahkan yang kurang. Tapi yang kurang hartanya ini keyakinan kepada Allah betul baik. Apapun kejadian ini, apapun kejadian kita di dunia ini adalah ujian. Sehingga yang banyak hartanya berkata bahwa saya lebih banyak harta aku daripada kau. Masya Allah. Perkataan ini, perkataan saja ini ya diucapkan, ya. Merendahkan karena melihat hartanya banyak, sehingga merasa zalim, memperlakukan hartanya. Maka Allah menunjukkan kuasanya. Dalam sekejap saja harta yang dia banggakan itu hilang, ya. Ini Allah memperlihatkan kuasanya. Baru dia sadar bahwa kenapa saya berkata seperti itu, membanggakan ini hartaku. Jadi hartanya hilang. Nah, kisah ketiga inilah Nabi Musa ini ujian ilmu. Tadi ujian iman, ujian harta. Nabi Musa ini ujian ilmu. Dalam masa dalam masa kejayaan Nabi Musa ini sudah merasa bahwa ilmunya lebih tinggi. Ditegur oleh Allah bahwa ada hamba di antara hamba kami, kau harus berguru ke sana. Dipilih Nabi Khidir. Ketika ingin berguru, apa diberitahukan Nabi Musa bahwa kau tidak akan sabar bersama saya. Akhirnya mengemis-kemis untuk diajari ilmu-ilmu. Nabi Khidir menerima. Ketika bertemu salah satu cerita iman dalam perjuangannya, Nabi Musa memprotes ketika Nabi Khidir melubangi perahu, ya, melubangi perahu. Nah, ini kita bicara kapal ini. Nah, ini perahu yang dilubangi Nabi Khidir, yang Nabi Musa protes, menimbulkan makna-makna gaib bahwa Allah kuasa, Allah menciptakan suasana dan keadaan. Kalau Allah mau, Allah akan memberikan kita suasana bahagia. Kalau Allah mau juga memberikan suasana kita suasana tidak bahagia. Makanya mari kita taat sehingga kita yakini bahwa Allah memberikan suasana iman, suasana ketaatan, sehingga problem apapun dalam kehidupan ini kita tidak panik. Nah, selanjutnya ujian di surah Kahfi adalah ujian kekuasaan Zulkarnain. Nah, demikianlah kita renungan malam Jumat ini. Moga-moga iman yang ada di hati ini adalah iman naik, iman turun, ya, iman rata, iman keluar. Ini kita jaga suasana, kita berada di suasana iman sehingga iman kita minimal rata, ya, maksimal bisa naik dan naik. Keyakinan kepada akhirat meningkat, ada nanti surga dan neraka, ada siksaan kubur, kita yakini dengan betul sehingga kehidupan kita meningkatkan, bertambah umur kita, bertambah ibadah kita.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.